Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 2 Februari 2023. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir Desember tahun lalu 2022, tepatnya tanggal 30 Desember, kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Keluarga kudus di Nazaret adalah cermin bagi setiap keluarga Kristiani. Keluarga-keluarga Kristiani bisa belajar dari Maria dan Yusuf yang memiliki tugas dan tanggung jawab bagi Yesus, yakni mempersembahkan Yesus kepada Tuhan, mengikuti adat istiadat Yahudi dengan persembahan tertentu kepada Tuhan. Keluarga-keluarga dalam hal ini, para orang tua mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan bahwa Maria dan Yusuf mengikuti hukum Taurat. Mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya Yesus dikuduskan bagi Allah. Mungkin ada yang bertanya, Yesus itu kan Tuhan, Dia adalah putra Allah, mengapa harus dikuduskan lagi? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu memang sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Sebagai manusia, ia dikandung oleh Maria dan dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem. Lalu Yesus sekaligus sungguh-sungguh Allah, karena Dia adalah putra Allah Bapa di sorga. Ia sungguh-sungguh bersolidaritas dengan kita sehingga rela menjadi manusia dan siap memberi dirinya untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Yesus dinantikan oleh banyak orang. Antara lain dari mereka adalah Simeon, seorang yang menantikan kedatangan Tuhan hingga usia senja. Dia punya komitmen untuk menanti dengan sukacita. Simeon dipenuhi oleh Roh Kudus, menanti kedatangan Yesus di dalam Bait Allah. Ketika ia berjumpa dengan Yesus sebagai terang sejati, ia menerimanya, mengangkatnya seraya berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Lukas 2 ayat 29 sampai dengan 32. Perkataan Simeon ini memang membingungkan Maria dan Yusuf. Mereka belum mengerti apa yang akan terjadi dengan Yesus di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, Simeon yang penuh Roh Kudus ini juga dalam bacaan yang panjang dikatakan memberkati keluarga kudus sambil berkata kepada Bunda Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Ini adalah kata-kata yang tidak hanya membawa sukacita bagi Maria, tetapi juga duka cita baginya. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Simeon adalah pribadi yang hingga usia senja juga mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia tidak mengeluh ketika melayani di dalam bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diundang untuk belajar dari keluarga kudus yang mempersembahkan bayi kepada Tuhan Allah di bait suci Yerusalem. Kita mendoakan keluarga-keluarga supaya mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Juga belajar menderita seperti Maria. Ia memiliki duka tertentu karena mengasihi Yesus putranya. Kita juga diajak belajar dari Simeon yang membaktikan dirinya di dalam bait suci. Ini contoh orang-orang yang memiliki komitmen penuh dalam pelayanan. Marilah kita membuka mata rohani dan jasmani kita untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, berilah aku kehendak yang kuat untuk meneladan keluarga Nazaret yang bersukacita, tetapi juga yang mau menanggung derita karena Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.